Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam acara berdoa dan berbuah. Saudara, percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan Amen. kita besar. Amin. Dia gunung batu perlindungan kita yang bisa kita percaya, bisa kita andalkan. Amen. Amin. Mari kita puji-puji Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Saudara sungguh-sungguh percaya? Amin. Saudara sungguh-sungguh mengakuinya? Amin. Sekali lagi kita akui di hadapan Tuhan. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Oh, aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bapa, kami percaya kepadamu. Engkaulah tempat perlindungan kami. Amin. Engkaulah tempat kami bernaung. Dan firman-Mu lah tempat kami berpijak. Amin. Biar saat ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Iya. Menjadi dasar yang teguh untuk kami berdiri, untuk kami berjalan menghadapi kehidupan kami. Amin. Biarlah hati kami dilembutkan, dibentuk oleh firman-Mu. Sehingga kami semua berbuah. Amin. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu,
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam ini kita melihat ada 4 hal yang kita lihat di dalam firman ini. Yaitu yang pertama, kamu telah menerima Kristus. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Siapa kamu di dalam ayat ini? Rasul Paulus sedang menasehatkan dan mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penting untuk mengerti arti kata menerima. Untuk menerima sesuatu tentu ada proses. Dan kalau sudah menerima, berarti telah terjadi kesepakatan yang saling mengikat. Sama dengan ketika saudara menerima pasangan hidupmu. Jika saudara putuskan untuk menerima dia, maka engkau telah sepakat dengan dia untuk sehidup dan semati. Artinya saling mengikatkan diri. Jadi bukan menerima untuk dibuang, bukan menerima untuk dikhianati, tetapi menerima untuk menjadi bagian dari kehidupan. Demikian pun penerimaan kita akan Kristus. Penerimaan yang saling mengikat. Ketika saya menerima Kristus, maka saya mengikatkan diri saya kepada Dia, dan Kristus pun mengikatkan dirinya kepadaku. Dari pihak Kristus tentunya tidak pernah kita ragukan atau jangan pernah kita ragukan karena Dia adalah Allah yang setia. Yang perlu kita jaga adalah dari pihak kita. Sejauh mana kita mengikatkan diri kita kepada Kristus. Jika kita mengikatkan diri kita kepada Kristus, selanjutnya dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap itu artinya permanen. Tetap itu artinya tidak beralih. Karena itu saya mengajak kita, mari kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus yang bertanggung jawab. Ketika kita menerima Kristus, maka kita harus komit untuk tetap hidup di dalam Dia. Jangan pernah menggeser Kristus dari dalam hidupmu oleh apapun atau oleh siapapun. Lalu yang kedua dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ada 2 istilah yang Paulus istilahkan di dalam ayat ini, yaitu yang pertama berakar. Berakar ini adalah istilah pertanian, dan dibangun ini adalah istilah orang-orang yang bangun, ya. Suatu pohon dia akan tetap berdiri dengan kokoh jika akarnya kuat. Akar adalah hal yang penting bagi suatu pohon. Suatu pohon yang besar sekalipun akan layu dan kering jika akarnya bermasalah alias dimakan ulat. Bahkan pohon itu akan roboh jika akarnya tidak sehat atau tidak kuat. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa akar itu tidak pernah berhenti untuk bertumbuh. Akar akan terus-menerus bertumbuh, menerobos ke dalam tanah sehingga dia bisa mengisap makanan yang sehat tentunya, sehingga dia bisa menyangga pohon yang ada di permukaan tanah. Pohon yang ada di atas tanah itu banyak kali mengalami tiupan angin. Bahkan seringkali dia pun harus menghadapi badai. Itu sebabnya akar harus kuat. Karena itu Paulus menasehatkan jemaat di Kolose
agar mereka berakar di dalam Kristus. Berakar artinya terus bertumbuh. Demikian pun dengan hidup kita. Kita harus terus bertumbuh. Jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Akar bagaikan fondasi dari sebuah rumah. Rumah yang kokoh adalah rumah yang fondasinya kuat. Fondasi hidup kita adalah Kristus yang menjadi batu karang kehidupan. Jika kita kokoh di dalam Kristus, maka hidup kita akan menjadi hidup yang kuat. Seberapa besar pun badai kehidupan yang kita alami dalam hidup ini, tantangan demi tantangan kehidupan yang ada di dunia, kesulitan atau kesulitan yang bagaimanapun beratnya, jika kita menjadikan Kristus fondasi hidup kita, kita akan tetap kokoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo jadikan Kristus fondasi kehidupanmu. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Caranya, akar dan pohon tidak dapat dipisahkan. Fondasi dan bangunan di atasnya pun tidak bisa dipisahkan. Artinya, mari kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Agar hidup kita makin hari makin menyatu dengan Dia. Teruslah bertumbuh, makin mengenal Dia dan makin menyerupai Dia. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dalam Kolose 1 ayat 7, di sana diceritakan tentang seorang yang bernama Epafras yang dengan setia mengajarkan firman kepada jemaat di Kolose. Diharapkan agar jemaat ini benar-benar hidup di dalam firman, bertumbuh di dalam firman, agar mereka memiliki iman yang kuat, teguh menghadapi ajaran-ajaran palsu yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Inilah juga yang kita harus miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus di masa kini. Jangan pernah berhenti untuk memberi makan kepada imanmu, agar engkau bertumbuh dan kokoh di dalam iman. Ingat, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu siapkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tanpa itu kita tidak bisa punya iman yang kokoh. Mau punya iman yang teguh? Belajar firman Tuhan. Katakan kepada dirimu sendiri, tiada hari tanpa firman Tuhan. Dan hal yang terakhir yang keempat, hatimu melimpah dengan syukur. Hati yang melimpah dengan syukur itu akan terlihat dari perilaku hidup sehari-hari. Hati yang melimpah dengan syukur akan mengalir melalui bibir mulut yang penuh dengan syukur. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saya ulangi, yang terucap dari mulut itu meluap dari hati. Karena itu saya mau mengajak kita, penuhi hatimu dengan syukur, agar yang keluar dari mulutmu bukan omelan, bukan sungut-sungut, bukan sumpah serapah, tapi syukur. Bagi saudara dan saya yang hatinya telah menerima Kristus, penuhi hatimu dengan syukur. Sadari bahwa dunia yang kita pijak adalah dunia yang penuh dengan persoalan.
Hari-hari yang penuh dengan masalah. Apapun masalahmu ya tetap bersyukur. Jangan halangi syukurmu hanya karena persoalan kehidupan sehari-hari. Ingat, selama kita tinggal di dunia ini, masalah tidak pernah habis. Dan menyadari hal itu, maka kita harus mengantisipasinya. Sehingga kita tidak pernah kehilangan rasa syukur. Katakan kepada dirimu, bersama Yesus, kita pasti bisa melewati hidup dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah orang percaya yang tetap hidup dalam Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap hidup di dalam Kristus. Ambil komitmen untuk terus bertumbuh, makin berakar di dalam Kristus, bangun diri di dalam Kristus agar memiliki iman yang teguh dan hati yang penuh melimpah dengan syukur. Miliki persekutuan yang akrab dengan Kristus melalui pembacaan firman Tuhan agar hidupmu makin mengenal dan menyatu dengan Kristus yang kau percayai. Selamat bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari sungguh-sungguh kita buka hati, kita mau berserah kepada Tuhan. Kita katakan sekali lagi, berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah padamu, Engkau Juru Selamatku. Seluruh kepadamu Yesus Tuhan. Ku mau ada dalammu, hidupku di tanganmu. Allah yang menjadi gunung batu Kepadamu tempat perlindunganku yang sesuai kehendak-Mu. Yesus Tuhan, ya Allah hidupku Tuhan, milikmu. Engkaulah Allah di hidupku. Akan ku ikuti Kau
selamanya hidup di dalam-Mu. Hidup berjalan bersama-Mu Tuhan, di dalam rencana-Mu yang mulia, turut pada kehendak-Mu dengan roh-Mu. Haleluya. Tuntun aku dekat di dalam firman-Mu Yang besar dan mulia, Engkau Tuhan bagiku untuk selamanya. Kau Allah di hidupku untuk selamanya Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang termulia, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih. Tuntun kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Gloria dalam marase. Ya dalam marashikana ya dalam maraya nalamo. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Amin. Hidup kami sepenuhnya milik-Mu. Perbarui kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Amin. Hari demi hari kami dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan, biarlah hidup kami, hati kami, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, seluruhnya Engkau yang menuntun Tuhan. Amin. Hidup kami sepenuhnya Tuhan ada di dalam genggaman tangan-Mu. Bentuklah kami ya Tuhan agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Biarlah firman Tuhan selalu menuntun kami. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi kesukaan kami. Amin. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi bagian dari hidup kami. Amin. Tuhan, biarlah ketertarikan kami adalah ketertarikan akan Engkau, Ya. akan firman Tuhan, Ya. bukan dengan ketertarikan dunia. Ya. Biarlah hidup kami seluruhnya diisi dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan selalu mengisi hati kami. Ya. Sehingga perkataan kami Ya, selalu Tuhan. memperkatakan firman Tuhan. Amin. Pikiran kami selalu diisi oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi milik kami. Amin. Dan kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Amin. Amin. Biarlah seterusnya, selamanya kami milik-Mu ya Tuhan. Amin. Itu yang selalu tertanam di dalam diri kami. Ya, Kami selalu ingat bahwa Engkau milik kami dan kami milik Tuhan. Amin. Bukan milik dunia ini, bukan milik diri kami sendiri, tetapi Engkau di dalam kami. Amin. Dan kami di dalam Engkau. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
setiap umat-Mu bertumbuh di dalam firman, sehingga benar-benar hidup kami kuat dan kokoh di dalam iman yang teguh. Tuhan, kami tahu kami hidup di dalam suatu masa yang sulit, keadaan yang makin hari makin kejam. Kami sungguh sangat memerlukan firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, agar kami boleh menyadari akan hal ini, sehingga sungguh-sungguh hidup kami boleh makin berakar di dalam Kristus, boleh bertumbuh terus di dalam Kristus, dengan kami mau merenungkan firman-Mu setiap hari. Tuhan, kami tahu seperti kata firman-Mu, dunia tidak akan menjadi lebih baik. Dunia akan bertambah kacau. Tuhan, kami membutuhkan iman yang teguh. Karena itu Bapa, biarlah setiap hari umat Tuhan boleh hidup di dalam firman, membaca, merenungkan, dan melakukan firman setiap hari. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu. Biarlah kami boleh menjaga akan iman kami. Dan sampai kapanpun iman kepada Kristus itu menjadi bagian dari hidup kami. Tuhan, terlalu banyak hal yang ada di dunia ini yang berusaha untuk menggeser iman kami dari-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami makin berakar dan dibangun di atas Engkau. Dasar iman kami kuat, yaitu Kristus Yesus, Sang Batu Karang itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan. Gloria rekala marasika. Hiana kanala moria rekala warayana. Bapa tolong kami. Bapa, dalam kehidupan kami ada berbagai macam masalah yang sering membuat kami tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan, dan kami mencari yang lain. Seringkali persoalan hidup membuat kami ragu akan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami punya iman yang teguh, yang tetap setia. Tolong kami Tuhan. Dan juga sering kenyamanan hidup, kesenangan hidup menarik perhatian kami. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami tetap teguh Tuhan. Ya Bapa, tolong kami. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, kau yang mau berjanji setia kepada Tuhan saat ini, mari bersama-sama dengan setulus hatimu bernyanyi bersama. Kita berjanji di hadapan Tuhan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita
supaya sukacita kami bukan pada kenikmatan dunia. Sukacita kami bukan pada uang yang banyak, bukan pada rumah yang bagus, bukan pada pekerjaan yang mapan. Sukacita kami ada ketika kami sadar, kami tahu kami ada di dalam Engkau. Sukacita kami ada di mana kami melayani Engkau, melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, seringkali ini tidak gampang buat kami. Kami masih hidup di dunia ini. Kami masih suka berbagai hal di dunia ini. Tapi tolong kami. Roh Kudus, tolong kami tiap hari. Kami mengasihi-Mu. Kami mau bersama-Mu sampai akhir. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kau pelihara kami. Takkan pernah kami kekurangan, sebab Kau sertai kami. Ya Tuhan, Biarlah hati kami penuh limpah akan syukur kepadamu ya Tuhan. ya Tuhan. Tolong supaya di dalam menghadapi situasi kehidupan, hati kami tetap limpah dengan syukur, sehingga bibir mulut kami pun mengucapkan kata-kata syukur. Biarlah dijauhkan dari bibir mulut kami omelan, sungut-sungut, ataupun sumpah serapah. Tapi biarlah kami boleh menunjukkan siapa diri kami adalah pengikut Kristus. Amin. Pengikut Kristus sejati yang hidupnya selalu penuh dengan syukur. Karena percaya bahwa Tuhan yang diikutinya adalah Tuhan yang mampu bertindak bagi setiap umatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami tidak takut menghadapi kehidupan. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap percaya bahwa di dalam setiap musim hidup kami, Tuhan Yesus itu setia. Terima kasih. Sehingga dengan demikian hidup kami penuh dengan syukur. Limpah dengan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya dengan hidup kami yang kokoh, yang kuat, yang limpah dengan syukur, orang bisa melihat Engkau yang nyata di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga melalui hidup kami, orang lain boleh percaya kepada Kristus. Kami boleh berbuah bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah bibir mulut kami penuh dengan senyum sukacita. Karena percaya Tuhan Yesus bersama kami. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua Kau besar dan ajaib. Bersyukur. Aku bersyukur memiliki Engkau dalam hidupku. Karena aku percaya Engkau tak pernah meninggalkan umat-Mu. Setiap hari Kau ada bersama. Terima kasih Setiap hari Kau menjamin hidupku. Allah yang Terima kasih Tuhan. Bapa yang kekal. Terima kasih.
pegang erat di gunung tinggi dan samudera. Ya Bapa, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka kiranya Bapa Engkau memberkati anak-anak-Mu sekalian, jemaat-Mu yang berdoa. Kiranya sungguh mereka semua dibentuk oleh firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh berakar dalam Engkau. Dibangun di atas dasar yang kokoh. Sehingga ketika topan badai melanda mereka akan teguh. Tidak akan ada yang roboh. Dan mereka semua akan bertumbuh, berbuah banyak, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau yang memelihara, Engkau yang mencukupkan keluarga mereka satu persatu. Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang merawat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara sungguh percaya, saudara pasti berbuah. Amin. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia handuk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, selamat malam, Tuhan berkati, tetaplah di dalam Tuhan. Amin.